Halo teman-teman, ini adalah jawaban dari latihan soal TIU Logika Analisis. Tapi urutan latihan soalnya saya tidak tahu ya, lihat aja di judulnya, karena Leo yang mengatur. Baik, langsung saja teman-teman. 5 pemain basket A, B, C, D, dan E memiliki usia yang berbeda-beda. Umur A saat ini adalah 20 tahun, lebih muda 3 tahun dibandingkan D, serta lebih tua 1 tahun dibandingkan C, dan 2 tahun dibandingkan E. Namun E bukanlah yang paling muda. Usia paling muda dari kelima pemain basket tersebut adalah 17 tahun. Jika diurutkan dari yang paling muda, urutan yang benar adalah, baik teman-teman, di sini berarti A itu adalah 20 tahun. Jadi A 20 tahun, kemudian lebih muda 3 tahun dibandingkan dengan D, berarti D itu lebih tua ya. D itu berarti 23 tahun. Kemudian lebih tua 1 tahun dibandingkan dengan C, berarti C itu 19 tahun ya, karena A lebih tua 1 tahun dibandingkan dengan C. Dan 2 tahun dibandingkan dengan E, berarti E itu adalah 18 tahun. Kemudian tapi E itu bukan yang paling muda karena ada yang 17 tahun. Yang belum masuk adalah, ya benar sekali, yang B. Maka urutan dari yang paling muda adalah B, E, C, A, D. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2. Ali lebih cermat daripada Budi, tetapi lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cepat daripada Denny, cermat daripada Denny. Urutan dari yang paling cermat adalah, baik, di sini ada Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Kemudian Mardi lebih cermat daripada Denny, berarti di sini Mardi. Maka jawabannya adalah Mardi, Denny, Ali, Budi, yang A. Soal berikutnya. Kegiatan berkumpul staf perusahaan dimeriahkan dengan permainan membentuk lingkaran dengan 7 pemain. Amir ingin berdekatan dengan Rani, seperti Edi yang ingin berdekatan dengan Gita. Nani selalu ingin diapit oleh Rani dan Gita. Posisi Dito berdekatan dengan Amir. Di antara siapakah Vika berada? Baik, kita bentuk dulu sebuah lingkaran, dan ini ada 7 orang. Ini agak ganjil ya, biasanya 8. Oke, 5, 6, 7 gitu kan. Kemudian kita masukkan pernyataan yang sudah pasti. Amir ingin berdekatan dengan Rani. Berarti saya tulis di sini Amir, di sini adalah Rani. Seperti Edi yang ingin berdekatan dengan Gita, belum pasti ya. Nani selalu ingin diapit oleh Rani dan Gita. Oke, berarti di sini ada Nani ya. Nani diapit oleh Rani dan Gita. Kita bisa masukkan Edi ya. Edi ingin berdekatan dengan Gita, berarti di sini Edi. Kemudian posisi Dito dekat dengan Amir, yang di sini ya teman-teman, Dito. Maka posisi yang tepat untuk Pika adalah di sini, di antara Dito dan Edi. Jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya. Ini kurang ya teman-teman di hadapan Bu Heni ini. 8 orang ibu-ibu membentuk lingkaran dalam kelompok arisan kali ini. Pertama, Bu Galuh perlu menyampaikan info dari kelurahan sehingga meminta Bu Mila sebagai ketua arisan untuk berada di dekatnya. Bu Dela persis di depan ketua arisan dan di samping Bu Valen berhadapan dengan Bu Yulis. Bu Sasi memahami Ibu Heni yang tidak mau berdekatan dengan Bu Dela sehingga duduk di antara mereka. Dengan demikian posisi Bu Cindy berada di, baik teman-teman, kita gambar dulu ya. Ada 8 orang yang berhadapan. Kemudian kita tentukan yang sudah pasti ya. Bu Dela persis di depan ketua arisan. Di samping Bu Valen berhadapan dengan Bu Yulis. Oke, berarti ini adalah Bu Dela. Saya tulis dulu di sini Bu Dela ya. Di mana dulu nih? Berarti di sini Bu Mila ya, karena Bu Mila itu adalah ketua arisan. Nah, Bu Dela, Bu Mila. Kemudian yang mana lagi nih? Kemudian coba kita tulis di sini Bu Valen ya, karena berada di dekatnya. Kemudian ada Bu Yulis. Kemudian yang belum masuk lagi yang mana teman-teman? Ada yang ingin dekat dengan Bu Mila, yaitu Bu Galuh. Kemudian di sini Bu Sasi memahami Bu Heni yang tidak mau berdekatan dengan Bu Dela
sehingga duduk di antara mereka. Berarti di sini Bu Sasi. Maka di sini Bu Heni. Maka Bu Cindy ada di sini, berhadapan dengan Bu Heni yang C. Baik, kita ke soal berikutnya. Di sebuah ruangan terdapat 5 mahasiswa yang duduk sejajar. Susunan tempat duduk mereka harus mengikuti aturan sebagai berikut. Wati diapit oleh Budi dan Caca. Tony duduk di salah satu ujung barisan. Bina ingin duduk di sebelah Caca. Pertanyaannya adalah di manakah posisi Budi? Baik teman-teman, berarti ada 5 orang yang duduk sejajar. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang sudah pasti Tony duduk di salah satu ujung barisan, misalnya di 1 ya. Ini Tony. Kemudian Wati diapit oleh Budi dan Caca, berarti Wati itu bisa di nomor 3. Wati bisa juga di nomor 4 Wati ya. Diapit oleh Budi dan Caca. Berarti Caca itu harus di sini. Di nomor 3 atau di nomor 4. Kenapa? Karena di samping Caca itu ada Bina ya. Berarti di sini bisa Bina ya. Di sini bisa Budi. Di sini bisa Budi di nomor 5. Nah, seperti ini teman-teman kemungkinannya. Kemudian kita bahas pilihan jawabannya satu persatu. Budi di antara Tony dan Bina, bukan ya. Bisa di antara Tony dan Wati atau di ujung. Di sebelah Caca juga bukan. Di salah satu ujung barisan bisa jadi di antara Bina dan Caca, bukan. Kemudian di sebelah Bina juga bukan. Maka jawabannya adalah yang C. Baik, soal berikutnya. Rani, Esti, Ica, Sigit, Bowo, dan Hari menonton bola dari anak tangga di stadion. Masing-masing berdiri pada anak tangga yang berbeda serta setiap anak tangga memiliki nomor dari 1 hingga 6 dari bawah ke atas. Rani berada pada anak tangga keempat. Ica dan Bowo pada anak tangga yang lebih rendah dari anak tangga yang ditempati Esti berdiri. Sigit berdiri pada anak tangga yang lebih rendah daripada anak tangga tempat Ica berdiri. Manakah urutan berdiri yang tepat dari anak tangga paling bawah hingga ke atas? Baik, berarti dari bawah itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, yang sudah pasti itu adalah Rani berada di tangga keempat. Berarti di sini ada Rani. Maka yang Rani bukan urutan keempat dari bawah, berarti kita eliminasi yang mana? Yang ini ya, yang B dan yang D. Kemudian kita tulis pernyataan yang sudah pasti lagi. Ica dan Bowo pada anak tangga yang lebih rendah daripada anak tangga yang ditempatin Esti. Berarti Ica Bowo dulu baru Esti ya teman-teman. Mana nih? Ini bukan, yang A bukan. Yang C bisa jadi. Yang E bisa jadi. Kemudian Sigit berdiri pada anak tangga yang lebih rendah daripada tempat Ica berdiri. Berarti Sigit dulu baru Ica ya. Karena Sigit lebih rendah daripada Ica. Jawabannya adalah yang C. Jadi ini kita menggunakan metode eliminasi. Baik, kita ke soal berikutnya. Ahmad, Gading, Putri, Laila, dan Koni mengikuti seleksi CPNS. Nama mereka tertera di 5 besar tes tersebut. Putri menempati posisi ketiga. Nilai Ahmad berada di atas Gading dan Putri. Nilai Laila berada di atas Putri. Yang mungkin untuk menempati posisi keempat adalah, baik di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga itu adalah Putri. Kemudian yang di atas Putri itu ada Ahmad dan Laila. Maka yang kemungkinan berada di posisi keempat itu adalah tinggal siapa aja? Ya, Gading dan Koni, yang E. Soal berikutnya. Finalis 5 besar Putri Indonesia tahun ini adalah Ami, Meka, Uli, Jessie, dan Fitri. Juara pertama akan mendapatkan kesempatan mewakili Indonesia ke ajang Miss Universe tingkat dunia pada tahun depan. Setelah hasil pengumuman ditampilkan, diketahui bahwa Meka yang menempati posisi ketiga kalah dari Ami dan Uli. Jessie berada di atas Fitri, Uli sedikit lebih tinggi dari Ami. Peserta yang berhak mewakili Indonesia ke pentas
pentas dunia tahun depan adalah. Baik, di sini ada Meka itu berada di posisi ketiga ya teman-teman, di bawah Ami dan Uli. Oke, berarti juara satunya itu di antara Ami dan Uli. Kemudian ada pertanyaan, Uli sedikit lebih tinggi daripada Ami, maka jawabannya adalah Uli. Baik, kita ke soal berikutnya. Pada acara diskusi persiapan tes SKD CPNS, sebuah kelompok belajar yang beranggotakan 8 orang, Budi, Dwiki, Luna, Hafiz, Gaby, Muhram, Rini, dan Tony, duduk mengelilingi satu meja bundar dengan aturan sebagai berikut. Gaby duduk tepat berseberangan dengan Luna. Budi duduk di antara Tony dan Hafiz. Rini duduk selang satu kursi dengan Luna. Dwiki dan Tony duduk tepat berhadapan. Tony duduk di sebelah kiri Gaby. Posisi yang tepat untuk Muhram adalah, baik, ada 8 orang, berarti kita buat lingkaran. Kemudian buat seolah-olah 8 orang berhadapan. Nah, kita tulis dulu. Yang pasti itu adalah Gaby duduk tepat berseberangan dengan Luna. Berarti di sini Gaby, di sini ada Luna. Nah, ada Tony di sebelah kiri Gaby. Kalau Gaby menghadap ke sini, berarti sebelah kirinya ke sebelah sini ya, teman-teman. Berarti di sini Tony. Kemudian kita masukkan Budi duduk di antara Tony dan Hafiz. Berarti di sini Budi, di sini Hafiz. Kemudian Rini duduk selang satu kursi dengan Luna ya. Berarti yang mana lagi di sini berarti ya. Ini Luna selang satu kursi. Satu berarti di sini Rini ya. Kemudian Dwiki dan Tony duduk tepat berhadapan. Berarti di sini Dwiki. Maka Muhram itu tepat di antara Rini dan Gaby. Ada nggak? Bisa berhadapan dengan Hafiz sih. Yang D. Nah di sini ya, Muhram. Ups. Kita ke soal berikutnya. 8 orang A, B, C, D, E, F, G, H sedang rapat bersama menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan dengan ketentuan sebagai berikut. E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. C duduk berseberangan dengan A dan F. D duduk di ujung meja tepat di hadapan dengan E. H duduk tepat di sebelah B. Jika G dan H duduk berhadapan, yang duduk di antara B dan D adalah, baik, kita kerjakan bersama-sama teman-teman. Jadi di sini ada 4 kursi ya. 4 meja ding. 1, 2, 3, 4 gitu kan. E dan G duduk di kedua ujung yang sama. Kemudian yang sudah pasti lagi, D duduk di ujung meja tepat di hadapan dengan E, berarti di sini D. Kemudian G dan H duduk berhadapan, yang ini nih. Berarti di sini ada H. Yang sudah pasti lagi, H duduk tepat di sebelah B, berarti di sini B. Kemudian ada C duduk berseberangan dengan A dan F, berarti di sini ada C, di sini A atau F, di sini A atau F. Maka yang duduk di antara B dan D adalah, ya benar, yang C. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Nggak ada lagi kan? Nah, nggak ada.